Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita Waalaikumsalam semua. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik rekan-rekan, pada hari ini kita akan memulai kegiatan perkuliahan model dan strategi pembelajaran dengan, pengampu utama adalah Bapak Profesor Dr. Andes Ahmad Suryansyah MPD PhD dan saya sebagai pendamping beliau dalam mata kuliah ini. Oke, ketika kita berbicara tentang model dan strategi pembelajaran, rekan-rekan, ini erat kaitannya untuk melaksanakan berbagai tahapan dalam proses pembelajaran. Nah, untuk itu, rekan-rekan semua, mata kuliah ini dipandang penting untuk dikuasai setiap mahasiswa karena ketika kita berhadapan dengan siswa sekolah dasar, maka mata kuliah inilah yang nantinya akan berperan penting dalam menyukseskan aktivitas pembelajaran Anda di dalam kelas. Oke, sekarang ini rekan-rekan sudah berada di semester 4. Artinya kita akan melangkah lebih jauh, mendalami, menyelami, aktivitas-aktivitas perkuliahan yang berhubungan dengan peningkatan kompetensi rekan-rekan sebagai, pendidik sekolah dasar. Nah, untuk itu, mata kuliah ini akan memfasilitasi keterampilan rekan-rekan semua mengemas proses pembelajaran yang inovatif. Lalu, rekan-rekan, kenapa kok penting untuk melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif? Nah, untuk itu, mari kita mengenal, bagaimana paradigma pembelajaran di era saat ini, yaitu di era revolusi industri 4.0 menuju ke masyarakat 5.0. Rekan-rekan, paradigma proses pembelajaran saat ini adalah menanamkan berbagai keterampilan yang dibutuhkan di abad ke-21. Ini adalah keterampilan basic yang harus dimiliki oleh siswa mulai dari jenjang pendidikan anak usia dini. Namun bagaimana kita, menerapkannya, menanamkannya, melatih anak untuk bisa memiliki keterampilan-keterampilan ini, itu sesuai dengan tahapan umurnya. Nah, karena mulai dari taman kanak-kanak saja sudah harus dilatih keterampilan-keterampilan di abad ke-21, oleh karena itu sekolah dasar harus memiliki, keterampilan yang, satu tingkat lebih tinggi daripada mereka berada di pendidikan anak usia dini. Nah, jadi rekan-rekan pasti sudah tahu semua keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan oleh masyarakat di abad ke-21. Mulai dari yang pertama, komunikasi. Nah, kemudian ada kolaborasi, kemudian ada berpikir kritis dan berpikir kreatif. Nah, jadi rekan-rekan, paradigma inilah yang membuat proses pembelajaran itu harus mengarah pada aktivitas-aktivitas pembelajaran yang bisa melatih keterampilan-keterampilan ini. Oke, sehingga rekan-rekan, kita dihadapkan dengan yang namanya high order thinking skills. Nah, sudah bergerak dari abad ke-21 tadi, keterampilan abad ke-21 menuju ke high order thinking skills. High order thinking skills itu sebetulnya, menuntut anak untuk bisa memiliki keterampilan mulai dari berpikir kritis, berpikir kreatif, berpikir logis, berpikir analitis, hingga memecahkan permasalahan. Nah, jadi kelima keterampilan inilah yang kita jadikan sebagai landasan untuk membuat model pembelajaran apa yang pas untuk melatih keterampilan-keterampilan ini. Oke. Nah, rekan-rekan, ketika kita berbicara tentang 5 keterampilan ini, maka yang terlintas di benak kita adalah bagaimana proses pembelajaran yang membutuhkan aktivitas-aktivitas belajar dengan muatan berpikir tingkat tinggi. Artinya tidak hanya menanyakan apa, tidak hanya menanyakan contoh, tetapi menanyakan mengapa hal itu terjadi. Nah, namun untuk menuju ke pertanyaan mengapa, rekan-rekan harus memulai dari pertanyaan apa dulu. Tapi jangan hanya berhenti di pertanyaan apa, ditingkatkan menjadi pertanyaan berapa.
Nah, ditingkatkan menjadi pertanyaan bagaimana, ya, ditingkatkan menjadi pertanyaan mengapa. Nah, itulah artinya kita mulai tahapan pembelajaran dengan basis high order thinking skills. Nah, rekan-rekan, bisa kita bayangkan jika anak-anak kita, tidak kita latih keterampilan-keterampilan tadi. Sekarang sudah basisnya Internet of Things, ya, high order thinking skills, kemudian lagi literasi teknologi. Nah, kalau tidak memiliki keterampilan-keterampilan tadi, mereka akan tertinggal untuk memiliki keterampilan apa yang dibutuhkan untuk survive di era revolusi industri 4.0. Oleh karena itu, sejak tahun, 2010-an ya, sudah dicanangkan bagaimana kelas di era, abad 21. Nah, bagaimana kelas itu menggunakan teknologi, bagaimana kelas menggunakan perangkat-perangkat teknologi untuk melengkapi proses pembelajaran, gitu ya. Bagaimana kelas itu menghadirkan aktivitas pembelajaran yang, menguji keterampilan-keterampilan berpikir tingkat tinggi. Nah, inilah yang harus kita hadapi dan kita harus siap untuk menerapkan hal ini dimanapun kita berada. Oke, menyambung dari apa yang kita bahas sebelumnya, kita dihadapkan dengan yang namanya model pembelajaran aktif. Ini sudah hadir di era 1999. Nah, kita kenal model belajar aktif yang, menuntut anak untuk bisa mengalami, ya, dan bisa berinteraksi dengan orang lain. Dulu aktivitasnya hanya mengamati dan melakukan. Nah, dan kemudian, ditambah dengan aktivitas dia berdialog dengan diri sendiri dan juga orang lain. Berdialog dengan diri sendiri itu artinya merefleksikan apa yang terjadi, seperti itu. Nah, ini artinya rekan-rekan, mulai dari 1999, proses pembelajaran harus sudah mengarah pada high order thinking skills, hanya saja belum dikenal istilah tersebut. Nah, lalu beranjak pada aktivitas yang bagaimana yang diharapkan oleh model belajar aktif? Nah, dimulai dari melakukan sesuatu sendiri, kemudian bisa dilakukan, dengan aktivitas bermain peran atau simulasi. Kemudian lagi bisa dirangkai dengan pengamatan langsung. Kemudian lagi bisa mengamati benda tiruan atau, media dalam bentuk film atau video yang dihadirkan dalam proses pembelajaran. Nah, sehingga pengalaman-pengalaman yang didapatkan oleh anak-anak itu tidak hanya sekedar membaca dan mendengarkan, tidak hanya sekedar melihat saja ya, tetapi lebih kompleks lagi agar mereka mendapatkan pengalaman yang bermakna, maka mereka paling tidak harus terlibat dalam proses pencarian informasi. Nah, dan yang paling, tinggi perannya adalah mereka mengerjakan langsung apa yang mereka miliki. Makanya di sini kedudukan bermain peran, simulasi, dan mengerjakan hal yang nyata atau praktek itu adalah, pengalaman yang paling bermakna di dalam diri anak. Nah, kalau kita hanya menyuruh anak membaca, maka hanya 10% yang mereka ingat. Kalau mereka hanya disuruh untuk menyimak, maka hanya 20% dari ilmu yang kita berikan yang akan diingat oleh mereka. Apabila kita hanya, memberikan pengalaman melihat gambar, melihat video, atau kita yang melakukan demonstrasi, ya mereka hanya menonton, maka hanya 30% pengalaman yang diingat. Nah, jika mereka dilibatkan dalam proses diskusi, mencari pengalaman, mencari, informasi, maka hanya 50% yang akan mereka ingat. Tetapi apabila mereka setelah berdiskusi, setelah melihat, setelah membaca, mereka menyajikan kembali apa yang mereka dapatkan, maka nilai, pengalamannya adalah 70%. 70% yang akan diingat oleh anak. Namun yang harkatnya lebih tinggi adalah ketika kita menyuruh anak untuk membaca, mendengarkan, melihat, kemudian juga mereka terlibat dalam diskusi, ada presentasi di dalamnya, lalu diperankan, lalu disimulasikan, lalu dipraktekkan, maka akhirnya maksimal 90% pengalaman akan diingat oleh anak. Nah, ini yang kita harapkan.
Oleh karena itu rekan-rekan, aktivitas proses pembelajarannya bukan hanya sekedar verbal, bukan hanya visual, tetapi harus melibatkan anak secara langsung, ya, dan menuntut anak untuk bisa mempraktekkannya. Nah, itulah pengalaman yang, eee, bermakna bagi anak. Nah, ini harus menjadi pegangan rekan-rekan nih, sehingga di dalam proses pembelajaran tidak terpaku hanya, "Nah, silakan buka halaman sekian, kemudian dibaca dan jawab soal di halaman sekian." Oh, tidak seperti itu, ya. Sekarang paradigmanya sudah berubah. Nah, kita mendampingi anak untuk meraih pengalaman sebanyak-banyaknya, meraih kebermaknaan setinggi-tingginya. Nah, kita akan beranjak kepada kondisi yang harus kita capai dalam proses pembelajaran. Ini kondisi ideal atau minimal yang harus terjadi di dalam proses pembelajaran. Oke, bagaimana sebetulnya kondisi minimal pembelajaran? Sejak tahun 2002, ya, National Education Association itu sudah memberikan rambu-rambu bagaimana aktivitas pembelajaran yang harus terjadi di dalam proses pembelajaran. Nah, ada aktivitas yang bermuatan berpikir kritis, aktivitas yang melatih komunikasi, aktivitas yang bermuatan kerjasama, aktivitas yang bermuatan kreativitas. Makanya pada saat itu lahirlah model pembelajaran kooperatif. Nah, dulu namanya baru pendekatan kooperatif atau kolaborasi. Nah, ini yang melandasinya. Lalu perkembangan semakin, pesat, rekan-rekan, lalu proses pembelajaran yang harus terjadi di dalam proses pembelajaran pun aktivitasnya harus meningkat. Nah, aktivitas yang meningkat tersebut dirumuskan oleh para pakar, paling tidak harus berpusat pada siswa. Ada mengembangkan kreativitas anak, lalu menghadirkan pembelajaran yang menyenangkan dan menantang. Lalu ada bermuatan melatih etika, estetika, logika, dan kinestetik. Nah, etika bagaimana? Sikapnya. Estetika gimana? Setiap pekerjaan dilakukan dengan rapi. Logika gimana? Melibatkan penalaran anak. Kinestetik bagaimana? Melibatkan anak untuk bergerak. Nah, lalu ada menyediakan pengalaman belajar yang beragam. Di sini penekanannya, pengalaman belajar yang beragam sehingga tidak hanya diperoleh dari buku saja, tidak hanya diperoleh dari video saja, tidak hanya diperoleh dari mendengarkan saja, tetapi dipadukan. Itulah paradigma yang melandasi lahirnya aktivitas pembelajaran yang berasal dari kombinasi model, kombinasi media, kombinasi strategi pembelajaran. Rekan-rekan, itulah yang akan kita lakukan di dalam mata kuliah ini, ya. Nah, ini ada lagi, ya, selain berpusat pada siswa tadi, kemudian ada penekanan pada kegiatan menemukan, lalu memberdayakan semua indera dan potensi anak. Lalu ada lagi menggunakan banyak media. Nah, lalu menyesuaikan dengan pengetahuan yang sudah ada. Sehingga proses pembelajaran itu membutuhkan yang namanya apersepsi, ya kan? Ya, mengaitkan pengalaman yang sudah ada dengan pembelajaran yang akan dilakukan. Nah, rekan-rekan, tadi kan kita sudah berbicara tentang 4 keterampilan yang dibutuhkan di era masyarakat, maaf, di era abad 21. Nah, saya akan tunjukkan bagaimana cara kita mengemas pembelajaran yang bermuatan keterampilan berpikir kritis. Kita masuk pada high order thinking skills tadi. Aktivitas-aktivitas inilah yang harus terjadi di dalam proses pembelajaran. Nah, ada questioning and answer, ada argument analysis, ada conclude the argument and solution, ada distinguish the relevant of the argument. Ini, nanti rekan-rekan bisa mendalami, secara mandiri apa yang saya sampaikan di dalam PowerPoint ini. Nah, lalu bagaimana dengan berpikir kreatif? Berpikir kreatif itu ditandai dengan yang pertama ada kefasihan atau lancar, mengemukakan ide.
lancar untuk memberikan pendapat. Dan tentunya pendapatnya harus baru, tidak sama dengan orang lain. Nah, itu kekhasan dari kreativitas seperti itu, ya. Makanya kreativitas ini erat kaitannya dengan inovasi. Lalu apalagi? Ada yang namanya fleksibilitas, memandang sesuatu, memberikan tanggapan itu harus fleksibel, menerima setiap kritik dari orang lain, dan sewaktu-waktu bisa memperbaiki argumen yang sudah diberikan. Dan yang terpenting adalah originalitas. Ide itu memang betul-betul berasal dari pemikirannya. Atau boleh juga originality diartikan sebagai melihat ide orang lain namun dimodifikasi. Nah, itulah original. Ya makanya orang bikin brand, orang bikin, produk, itu kan pasti diawali dengan kreativitas. Nah, dan orang bikin produk yang dipatenkan harus original. Belum ada di lapangan gitu, belum ada orang lain yang menemukan. Ini erat kaitannya dengan berpikir kreatif. Nah, lalu apalagi? Ada yang namanya, elaborasi. Dia bisa menguraikan kenapa ide itu dibuat. Dan ada lagi abstrakness, berpikir abstrak, berpikir tidak hanya reguler, ya. Misalnya, anak-anak mau mencari hasil dari 10 ditambah 8. Beragam nanti pemikirannya, ya kan? Anda tidak boleh langsung, memberikan satu jalan yang, menekankan pada 10 ditambah 8 itu harus 18, tetapi berikan kesempatan mereka berpikir. Ya, 10 ditambah 8 itu, apakah mereka nantinya menemukan dengan satu tahap, 2 tahap, 3 tahap, 4 tahap, menggunakan tangan, menggunakan lidi, menggunakan, benda-benda di sekitar. Nah, itu tergantung dengan kreativitas masing-masing. Jangan dibatasi, intinya seperti itu. Itulah cara melatih untuk berpikir abstrak. Makanya ketika ada anak-anak yang menjawab melenceng dari apa yang kita harapkan, jangan langsung disalahkan, ya. Karena itu berpikir abstraknya sedang jalan, meskipun mereka sedang bercanda. Misalnya nih, kita tanya tentang transportasi apa yang bisa digunakan untuk mengangkut kelapa sawit. Nah, mereka ada yang mengatakan pesawat misalnya, ya. Lalu ada yang mengatakan pakai, mobil tank katanya. Nah, ini adalah satu imajinasi dari pemikirannya bahwa pesawat itu adalah kendaraan terkuat, sehingga banyak bisa memuat kelapa sawit, gitu ya. Lalu ada lagi yang berpikir, kenapa mobil tank bisa? Oh, karena mobil tank ini, penuh dengan, bahan yang bisa mengamankan kelapa sawit dari pencurian, bisa mengamankan kelapa sawit dari, tercecer gitu ya, bisa mengamankan barangnya dari, hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, pemikirannya mungkin di situ, sehingga jangan dibatasi. Mungkin menurut kita tidak tepat karena realitanya tidak seperti itu, tetapi pemikiran anak itu yang berjalan adalah abstrakness-nya. Nah, jadi rekan-rekan, tolong dari sekarang jangan sampai mengatakan salah kepada anak. Karena melatih berpikir abstrak tidak bisa dilakukan secara reguler. Melatih berpikir abstrak harus muncul dari beragam, pandangan oleh anak. Memandang sesuatu tidak hanya dari depan, bisa dari samping, dari, atas, dari bawah, ya dari belakang. Nah, seperti itu caranya. Lalu ada lagi yang namanya keterampilan memecahkan masalah. Yang namanya memecahkan masalah pasti erat kaitannya dengan solusi apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi problem yang sedang terjadi. Nah, makanya mulai dari menyajikan kegiatan melatih mengidentifikasi masalah, kemudian mampu menyajikan masalah apa yang tadi sudah diobservasi, kemudian menyajikan apa namanya, ability to choose approach and problem solving method, memilih metode pemecahan masalah. Lalu ada lagi solve the problem with a variety of point of view, bisa memecahkan masalah dari sudut pandang yang berbeda, jangan dibatasi. Ya, masalah sampah misalnya, bagaimana menangani masalah sampah yang terus menumpuk setiap hari, bukan berarti kita, memberikan
clue hanya satu gitu loh. Biasanya kan memecahkan permasalahan sampah ini adalah membuang sampah pada tempatnya. Tetapi banyak anak yang berpikir, berbeda tentang hal itu. Nah, itu jangan dibatasi. Karena memecahkan masalah juga memerlukan yang namanya kreativitas, gitu ya. Nah, lalu ada kemampuan mengecek kebenaran penyelesaian masalah. Lalu dari, solusi yang tadi mau diterapkan, dia mencari literaturnya, dia cari kebenarannya melalui wawancara, dia cari kebenarannya melalui orang yang sudah berpengalaman misal. Itulah keterampilan memecahkan masalah. Nah, ini inovatif, oke ini erat kaitannya dengan, berpikir kreatif tadi saya lewati saja. Lalu ini komunikasi. Nah, bagaimana melatih komunikasi? Ya, mulai dari mereka menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti oleh lawan bicara. Itu sudah bagian dari komunikasi. Lalu menggunakan kalimat yang jelas, itu juga bagian dari komunikasi. Lalu menyampaikan pesan sesuai dengan strukturnya, tahapannya. Nah, lalu ada lagi melatih siswa menyampaikan pesan secara komprehensif berdasarkan fakta dan kondisi terkini yang terjadi. Nah, dan ada lagi melatih siswa menyampaikan pesan yang tidak berbelit-belit. Nah, itu. Makanya, ketika kita melatih anak untuk presentasi, usahakan mereka tidak menggunakan catatan atau tidak membaca saja, tetapi menghargai keterampilan komunikasinya, menyampaikan apa yang dia ketahui. Meskipun sedikit kalimatnya ya, tetapi dia, menyampaikan itu berdasarkan kebermaknaan proses pembelajaran yang sudah dijalani. Oke, rekan-rekan di sini banyak, keterampilan-keterampilan lain yang bisa Anda masukkan untuk membuat model pembelajaran. Nah, lalu sekarang kita, akan membahas bagaimana konsep dari model pembelajaran, kemudian ada pendekatan pembelajaran, ada strategi, ada metode, ada teknik, ada taktik. Nah, rekan-rekan, kita garis bawahi bahwa dulu sebelum muncul yang namanya model pembelajaran, itu lahirlah yang kita namakan sebagai pendekatan. Oke, apa itu pendekatan? Pendekatan adalah, sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang menggambarkan kekhasan tertentu pada, pembelajaran yang dilakukan. Nah, kekhasan tertentu pada pembelajaran yang dilakukan. Dulu ada muncul pendekatan yang namanya teacher centered learning, student centered learning. Ada cooperative learning, ada contextual teaching and learning. Nah, apa bedanya? Teacher centered learning itu adalah paradigma yang menyatakan bahwa guru yang mendominasi proses pembelajaran. Lalu ada student centered learning. Ini adalah siswa yang mendominasi pembelajaran. Nah, student centered learning ini dikembangkan dalam berbagai pendekatan turunannya, yaitu yang terdiri dari cooperative learning, kemudian ada contextual teaching and learning, dan yang terbaru apa? Scientific learning. Nah, rekan-rekan pasti sudah familiar dengan scientific, ya kan? Pembelajaran di era kurikulum 2013. Bahkan sampai sekarang masih eksis tuh yang namanya scientific learning. Nah, kemudian ada yang namanya strategi pembelajaran. Nah, strategi pembelajaran ini mulai mengerucut rekan-rekan. Ini adalah perencanaan yang berisi rangkaian aktivitas yang harus dikerjakan guru dan siswa untuk membuat pembelajaran itu lebih efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Nah, strategi pembelajaran ini adalah perencanaan yang bersifat konseptual untuk, membuat keputusan tentang bagaimana mencapai, suatu tujuan pembelajaran. Nah, lalu rekan-rekan, strategi pembelajaran ini yang kita kenal ada, 2, yaitu yang pertama ada, group individual learning dan yang berikutnya adalah exposition discovery learning.
Nah, apabila ditinjau dari penyajian dan cara pengolahannya, strategi pembelajaran itu dibedakan antara pembelajaran yang induktif dan juga deduktif. Strategi pembelajaran ini rekan-rekan adalah turunan dari sebuah pendekatan. Karena tadi kita menganut pendekatan student centered learning, ya, maka di bawahnya untuk membuat siswa itu bisa aktif dalam proses pembelajaran, diciptakanlah strategi-strategi. Nah, strategi pembelajaran itu muncul yang namanya cooperative learning. Nah, ya, kemudian saat ini, banyak sekali strategi pembelajaran itu yang dikembangkan oleh para pakar yang merupakan turunan dari itu tadi, turunan dari pendekatan tadi, ya. Pendekatan tadi kan saya jelaskan ada student centered learning dan juga teacher centered learning. Nah, strateginya adalah mulai dari, cooperative learning, kemudian ada contextual teaching and learning, dan yang berikutnya ada yang kita kenal tadi dengan scientific learning. Itulah strategi-strategi mencapai tujuan pembelajaran. Tujuannya adalah agar siswa itu aktif dalam proses pembelajaran. Nah, itu. Lalu untuk melaksanakan strategi tadi rekan-rekan, diperlukan, upaya memberikan tahapan-tahapan pembelajaran agar kegiatan pembelajaran itu terstruktur. Nah, itulah yang disebut sebagai metode pembelajaran. Makanya ketika kita bikin, kita bikin strategi pembelajaran tentang cooperative learning, maka di dalamnya harus kita masukkan apa? Ada diskusi di dalamnya, ada kegiatan, simulasi mungkin, kemudian ada kegiatan, memasukkan aktivitas, brainstorming misalnya, kemudian ada lagi kegiatan pengalaman lapangan atau pengamatan langsung. Nah, inilah metode-metode pembelajaran yang merupakan turunan dari strategi pembelajaran. Nah, lalu rekan-rekan, untuk mencapai keberhasilan dari metode pembelajaran, maka dibutuhkan teknik dan taktik pembelajaran untuk mencapai si metode tadi. Nah, teknik itu merupakan cara yang kita lakukan untuk mengimplementasikan metode secara spesifik. Contoh misalnya, metodenya ada metode ceramah. Nah, kita membutuhkan teknik tersendiri, misalnya, teknis untuk melakukan ceramah itu kan macam-macam ya, mulai dari, guru menyampaikan ceramah ini dengan, bantuan media pembelajaran misalnya. Kemudian guru memulai ceramah itu dengan cerita, kemudian lagi guru memulai, ceramah itu dengan, nyanyian misalnya. Nah, inilah yang disebut sebagai teknik. Oke. Kemudian lagi untuk membuat anak bisa berdiskusi, metode diskusi. Bagaimana tekniknya? Oh, kita bagi kelompoknya itu secara heterogen. Anak-anak dengan tingkat kecerdasan yang lebih tinggi akan mengajari anak-anak dengan tingkat kecerdasan yang lebih rendah. Misalnya itu teknik. Nah, jadi metode pembelajaran dijabarkan atau dilaksanakan dengan menggunakan teknik-teknik tertentu. Lalu yang terakhir, model pembelajaran. Apa itu model pembelajaran? Ya, model pembelajaran ini pada dasarnya merupakan bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir. Jadi yang membuat pembelajaran terstruktur itu adalah model pembelajaran. Nah, sehingga dengan kata lain, model pembelajaran ini adalah bungkus atau bingkai dari penerapan suatu pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran. Pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran. Jadi bungkusnya, ya, cover-nya. Nah, tanpa cover kita akan, kita tidak tahu bagaimana cara untuk mengaplikasikan satu produk, ya enggak? Nah, jadi yang akan merealisasikan aktivitas-aktivitas pembelajaran tadi adalah model pembelajaran. Nah, rekan-rekan, kita sudah, mencapai waktu akhir dari perkuliahan hari ini, sehingga kita akan masuk pada
bagaimana merancang model pembelajaran. Nah, rekan-rekan, tagihan dari proses pembelajaran ini adalah Anda dituntut untuk membuat model pembelajaran. Nah, Anda bikin model pembelajaran bersama rekan-rekan di dalam kelompok. Model pembelajarannya bagaimana? Nah, model pembelajarannya itu harus mengaplikasikan keterampilan yang sudah Anda cari kemarin berdasarkan kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 dan 2 keterampilan berpikir kritis, kelompok 3 dan 4 berpikir kreatif, dan seterusnya. Lalu rekan-rekan, keterampilan-keterampilan tadi, itu kan merupakan keterampilan wajib di setiap kelompok. Lalu ditambahkan lagi dengan minimal 1 keterampilan di luar kelompok Anda. Jadi, model pembelajaran yang akan dibuat itu nantinya kombinasi dari minimal 2 buah keterampilan yang akan dikembangkan. Misalnya, Anda mau mengembangkan keterampilan berpikir kreatif, tapi Anda rasa berpikir kreatif ini akan bagus dipadukan dengan memecahkan masalah. Maka 2 keterampilan inilah yang akan Anda masukkan di dalam model. Nah, jadi tugas Anda bersama kelompok adalah memilih keterampilan apa yang mau dikembangkan di dalam proses pembelajaran. Tadi saya sudah dapatkan drive-nya ya di dalam grup ya. Sudah ada drive pengumpulan tugas yang kemarin dilakukan, yang isinya adalah membahas keterampilan-keterampilan berpikir tingkat tinggi. Anda bersama kelompok memilih keterampilan mana yang akan dijadikan sebagai keterampilan tambahan. 1 keterampilan lagi minimal. "Pak, saya nggak mau 1, saya maunya 2 tambahannya." Boleh, silakan. Pas saya mau, misalnya setelah memilih 1 keterampilan, saya mau tambahkan keterampilan lagi di luar dari yang 5 keterampilan tadi. Misalnya saya mau tambahkan keterampilan komunikasi, misalnya lagi ditambahkan keterampilan digital literasi, boleh silakan. Nanti PowerPoint yang tadi saya tayangkan akan saya bagikan di dalam grup. Nah, jadi gitu rekan-rekan, Anda semua, silahkan memilih keterampilan apa yang mau Anda kembangkan di dalam proses pembelajaran. Setelah itu tugas pertama ya. Setelah itu, Anda bersama rekan-rekan kelompok mencari sebanyak-banyaknya model pembelajaran. Nah, contohnya bagaimana? Ada number head together, ada student team achievement division, ada make a match, ada role playing, ada problem based learning, ada discovery learning, ada inquiry learning, kemudian ada lagi inquiry terbimbing, ada lagi to stay to stray, ada lagi snowball throwing, dan masih banyak model-model pembelajaran lain. Nah, Anda cari bersama kelompok sebanyak-banyaknya, tidak ada batasan, tidak ada minimal, ya. Yang pasti, model pembelajaran yang wajib harus dicari informasinya adalah, tolong dicatat, 1, problem based learning. Yang kedua, project based learning. Yang ketiga, inquiry. Yang keempat, discovery. Yang berikutnya, problem solving. Paling tidak ada 5 itu. 5 ini harus ada ya. Nah, lalu Anda cari model-model pembelajaran tambahannya. Minggu depan, kita kumpulkan kembali di dalam drive yang sama, tapi foldernya yang berbeda. Ya, di dalam satu drive itu Anda bikin folder lagi, tugas 2 model dan strategi pembelajaran. Yang pertama tadi Anda memilih keterampilan apa yang mau dikembangkan. Yang kedua, Anda bikin clipping model-model pembelajaran. Dalam bentuk Microsoft Word saja ya, tidak usah dibuat dalam bentuk Canva atau misalnya desain yang terlalu membuat Anda bekerja keras, tidak perlu. Cukup Anda cari berbagai informasi, apakah dari internet, apakah dari website, apakah dari jurnal, apakah dari buku, silakan. Yang penting sebanyak-banyaknya model pembelajaran Anda buat di dalam file Microsoft Word. Oke. Nah, itu tugas untuk minggu ini. Kita ketemu minggu depan dengan pembahasan bagaimana cara untuk
mengombinasi model pembelajaran sehingga Anda bikin model pembelajaran inovatif. Dan rekan-rekan, saya informasikan lebih awal bahwa perkuliahan ini nantinya akan membuat hak cipta model pembelajaran. Karena akan bikin hak cipta model pembelajaran, otomatis ada biaya yang harus dikeluarkan. Nah, kita patungan dengan rekan-rekan di dalam kelompok. Ini kan satu kelompok ada sekitar, berapa kemarin ya, 5 sampai 6 orang ya. Nah, kita patungan dengan rekan-rekan yang ada di dalam kelompok nantinya untuk membuat hak cipta model pembelajaran. Oleh karena itu kita mari menabung dari sekarang, ya. Karena kami dosen-dosen pun, itu dituntut untuk bisa menghasilkan hak cipta. Nah, kami juga nabung gitu ya untuk membuat hak cipta tersebut. Nantinya rekan-rekan, sertifikat hak cipta akan dapat digunakan ketika Anda mau klaim SKPI. Satu sertifikat bernilai 50 poin SKPI pada bagian penalaran. Nah, jadi rekan-rekan kita akan bikin hak cipta, tapi nanti hak cipta akan dibuat di akhir pembelajaran. Saya menghimbau Anda untuk nabung dulu dari sekarang. Oke? Nah, kita persiapkan itu. Untuk menuju hak cipta tentunya ada proses yang harus kita lewati. Proses tersebut adalah mulai dari bikin model pembelajaran sampai penyempurnaan model pembelajaran di setiap minggu pembelajaran. Oke, rekan-rekan, sampai di sini apa yang bisa saya sampaikan. Silahkan rekan-rekan jika ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan.